ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda mulia Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Malam ini malam Selasa pekan pertama, kita berada pada Riyadhus Shalihin jilid ke-1. Kita sudah sampai bab ke-27, Babu ta'zimi hurumatil muslimin, bab menjelaskan tentang mengagungkan kehormatan kaum muslimin, wa bayani huquqihim, serta penjelasan hak-hak mereka, wa syafaqah alaihim wa rahmatihim, serta menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang muslim sesama orang-orang beriman. Ini babnya sih judulnya buatan Imam Nawawi. Beliau buat babnya bab mengagungkan kehormatan orang-orang Islam. Orang Islam punya kehormatan di hadapan Allah karena satu orang Islam, satu orang beriman di sisi Allah lebih berharga daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Makanya dibuat babnya oleh Imam Nawawi, yaitu bab mengagungkan kehormatan orang Islam. Ka'bah sendiri nilainya kalah dengan satu orang muslim. Kenapa? Karena ketika orang Islam masih ada, Ka'bah tidak akan dihancurkan. Selama orang Islam masih ada, Ka'bah masih berdiri tegak. Tapi nanti kalau orang Islam sudah meninggal semua, Ka'bah tidak ada harganya lagi. Ka'bah sendiri akan dihancurkan oleh seorang kafir Nasrani dari Ethiopia yang bernama Dzulqarnain. Dia akan datang ke Masjidil Haram, udah nggak ada lagi tuh pengurus DKM Masjidil Haram, udah pada meninggal semua dengan angin sejuk dari arah Yaman yang Allah datangkan kepada mereka. Orang Islam sudah nggak ada, maka orang-orang kafir dari Ethiopia masuk ke dalam Masjidil Haram, cenganges-cengenges, tertawa terbahak-bahak di hadapan Ka'bah. Ka'bah diinjak-injak, dihancurkan. Itu kapan? Ketika orang Islam sudah tidak ada. Makanya dibawakan babnya oleh Imam Nawawi, wajib mengagungkan satu orang beriman, satu orang Islam.
Baik, beliau bawakan ayatnya yang pertama pada surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 30. Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, dan siapa yang mengagungkan kehormatan Allah, fahuwa khairul lahu, itu adalah lebih baik baginya, 'inda rabbih, di sisi Allah Ta'ala. Apa kaitannya? Siapa yang mengagungkan kehormatan Allah? Siapa kehormatan Allah? Apa kehormatan Allah? Adanya orang-orang beriman, adanya orang-orang Islam, adanya orang-orang yang masih menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ayat kedua masih surat Al-Hajj, dibawakan oleh Imam Nawawi. Ayat ke-32-nya tadi 30. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, dan siapa orangnya yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Berarti orang Islam di permukaan bumi ini adanya syiar Allah. Syiar Allah itu banyak. Masjid-masjid syiar Allah, adanya Makkah Madinah syiar Allah, adanya orang-orang berangkat haji syiar Allah, adanya kaum muslimin yang sholat berjamaah berjalan dari rumah ke masjid-masjid syiar Allah, adanya orang Islam sendiri itu adalah syiar Allah, adanya Al-Quran syiar Allah, adanya pesantren-pesantren dan perguruan tinggi Islam yang mengajarkan pelajaran agama Islam, itu syiar Allah. Kata Allah Ta'ala, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu berasal dari hati-hati yang bertakwa. Ya. Berarti mengagungkan masjid, dia hormati masjid, dia datangi masjid. Ya. Menghormati orang Islam, memberikan hak-haknya. Ya, jangan memandang sepele, tidak boleh menyakitinya dan lain-lain. Kemudian beliau bawakan lagi dalam surat yang lain, surat Al-Hijr pada ayat ke-88, waqfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu. Maksudnya sayap itu ya, merendahlah kamu wahai Nabi di hadapan orang-orang beriman. Ya, jangan sombong, jangan congkak dengan orang-orang beriman, karena orang-orang beriman punya kehormatan. Ayat selanjutnya pada surat Maidah ayat 32, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard, siapa orangnya yang membunuh satu jiwa tanpa ada sebab dan kesalahan ataupun kerusakan, membuat kerusakan fil ardi, di permukaan bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, siapa yang bunuh satu orang Islam, ya seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Makanya dosa orang yang membunuh semuanya masuk ke dalam catatan anaknya Nabi Adam, si Qabil. Kata Nabi dalam hadis, fa innahu awwalu man sannal qatl, karena si Qabil adalah orang pertama kali yang berbuat pekerjaan membunuh. Jadi waman ahyaha, siapa yang membunuh satu orang kayak membunuh seluruh manusia dosanya itu. Waman ahyaha, dan siapa yang menghidupkan satu orang, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka pahalanya seperti menghidupkan seluruh manusia. Baik, itu diantaranya ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Kita masuk kepada hadisnya. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat mulia Abu Musa al-Ash'ari, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan, orang beriman satu dengan yang lainnya seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Yashuddu, saling menguatkan sebagian dengan yang lainnya.
wasyabbaka baina asabi'i, dan Rasulullah menggenggam dua tangannya seperti ini gitu. Orang beriman satu dengan yang lain begini. Ini kalau hadis ini dipahami dengan baik saja, nggak bakal orang Islam ribut cuma gara-gara maulidan nggak maulidan. Sekarang musim maulid nih, gencar sekali itu yang nggak suka sama maulidan. Kenapa sih? Kalau tidak maulidan nggak apa-apa juga. Hormati saja orang yang maulidan karena masing-masing punya dalil. Ini kekeh banget. Ya, ada kelompok-kelompok yang kekeh banget. Nggak boleh maulidan. Maulidan itu sudah dibahas tuntas sama ulama-ulama yang menghafal 100.000 hadis. Ya, oleh Imam Sayuti, oleh Imam Abu Syamah, guru Imam Nawawi, oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, ulama Makkah Al-Mukarramah yang sangat ternama, hafal 100.000 hadis. Oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, oleh Imam Al-Jazari, Al-Hafiz Al-Jazari, semua banyak mereka membicarakan masalah maulidan. Selama kontennya masih baik, masih boleh. Berkasih sayang dengan orang Islam, silakan yang mau maulidan. Itulah sifat orang berilmu begitu. Makin tinggi ilmunya, dia makin mengerti akan dalil dari semua yang berbeda pendapat. Sampai semalam pun saya masih menengahi para alumni Timur Tengah. Saya bilang, Anda kalau tidak maulidan tidak apa-apa, tapi jangan bilang yang maulidan masuk neraka dan macam-macam, nggak pantas lah. Antum hafal hadis nggak 100.000. Sekarang bisa kitab-kitabnya kita tampilkan. Mereka katakan bahwa selama maulidan kontennya masih baik, di situ ada apa? Silaturahim, ada sedekah makanan, terutama sekali ada apa? Dengerin pengajian kan? Ada baca sholawat, selamanya masih baik, masih boleh. Dan itu yang memutuskan boleh adalah para ulama yang hafal 100.000 hadis. Anda hafal berapa hadis? Ada hafal 100.000 hadis, tapi kan gak ada contoh Nabi. Oke, kalau gak ada contoh Nabi, sekarang pakai logika. Negeri Indonesia ada hari jadi nggak Pak? Hari lahir Indonesia kapan? 17 Agustus tahun 45. Hari lahir Saudi ada nggak? Ada. Diperingatin nggak tiap tahun? Pakai akal aja, pakai logika. Hari jadi Saudi aja diperingatin sama orang Saudi, bergembira dengan hari jadi Saudi, bergembira dengan hari jadi Indonesia. Apalagi hari lahir Nabi Muhammad, masa nggak boleh kita bergembira? Emangnya Indonesia dan Saudi masih bisa memberikan syafaat nanti di akhirat? Enggak. Nabi Muhammad pasti, bukan insya Allah, pasti sudah janji dari Nabi, saya akan memberikan syafaat kepada umatku sekalipun pendosa besar. Jadi dengan kelahiran Nabi kita merasa senang. Sebagian ulama boleh, yang nggak mau ya sudahlah. Cuma kan logikanya nggak masuk. Ketika hari lahir negeri Saudi mereka peringatin, hari lahir Nabi mereka benci dengan orang yang memperingatkan. Aneh saja itu. Sehingga orang-orang Arab berkata, untuk memperingati maulid Nabi la yahtaju ila hadisin sahih walakin yahtaj ila qalbin sahih. Untuk memperingati maulid nggak perlu hadis yang sahih, tapi perlu ya hati yang sahih. Jadi saling kasih sayang hadirin. Ini tugas para ustadz harusnya itu. Jangan ustadz malah ngomporin, oh ya tuh salah tuh masuk neraka. Tidak, yang nggak mau lidan silakan. Kapan rohani kita mau terbentuk? Kalau sama orang Islam aja nggak mempunyai rasa hormat dan kasih sayangnya itu. Baik, kemudian Imam Nawawi, sebentar. Hadirin lihat, Nabi katakan umat Islam kayak satu bangunan. Bisa nggak kita masuk ke dalamnya ini hadis ini?
Filosofisnya apa Pak? Filosofisnya itu, ini bangunan begitu enaknya, begitu indahnya, jadi tempat untuk ibadah, tempat orang berteduh dengan adanya bangunan, rumah, gedung dan macam-macam. Ya, orang terhindar dari panas, dari hujan, dari dingin dengan adanya bangunan. Umat Islam tuh kayak bangunan. Apa isi bangunan? Apa bahan pokok bangunan? Air, semen, pasir. Si air dan semen serta pasir legowo semuanya, berani mengorbankan bentuk jati dirinya, yang penting jadi bangunan. Kata air, saya jernih tapi nggak apa-apa saya jadi butek. Butek ngerti Pak? Butek, keruh, karena saya dicampur dengan semen dan pasir. Si pasir juga bilang, saya juga oke aja Pak air gitu ya, yang penting bangunan bisa jadi. Apa kata semen? Saya sebenarnya gengsi sama Anda semua karena saya produk pabrik. Kalau pasir kan bukan produk pabrik. Kata semen, saya produk pabrik tapi saya korbankan egois saya supaya jadi bangunan. Dijadikanlah bahan utama bangunan itu semen, pasir, air, glow. Jadilah seperti ini. Hadirin, udah bangunan jadi kayak begini, nggak bakal dipuji bahan utamanya itu. Air, pasir, semen dilupakan. Yang dilihat cakep ya keramiknya, marmernya, produk mana nih? Padahal dalamnya itu ada apa? Bahan intinya apa? Umat Islam kayak gitu, berani berkorban dan boleh dilupakan ketika sudah jadi sesuatu yang bermanfaat. Kata si umat Islam yang A, nggak apa-apa. Saya menghargai cara ibadah Anda dengan dalil Anda. Asal kita jangan ribut, tetap kita bersatu kayak bangunan ini. Yang si B bilang nggak apa-apa kita beda pengajian. Yang si C bilang nggak apa-apa saya beda madhab. Ini semua masalah-masalah furu'iyah, masalah cabang. Yang penting saya menghormati kalian dan saya mencintai kalian. Itu dia filosofis bangunan ini. Makanya Nabi contohkan nih kayak begini. Sekarang umat Islam bukan kayak gini Pak, tinggal satu helai ini saja. Kalau ini tidak direkatkan lagi menjadi 2, 3, seterusnya, ini akan putus hadirin. Dan ini sudah hampir putus ini. Inilah yang ada sekarang. Orang-orang yang tidak dewasa dalam perbedaan pendapat. Sebegitu mudahnya. Kebanyakan sih ya. 1-2 ada yang sudah sadar. Contohnya Ustadz Abdullah Hadromi di Malang. Antum boleh lihat di Google-nya itu di YouTube-nya. Ustadz Abdullah Soleh Al-Hadrami ya. Beliau salafi. Beliau katakan saya salafi tapi saya menghargai yang kunut, yang tahlilan karena masing-masing punya dalil. Ayo kita bersatu. Cakep. Ada tapi sedikit. Semoga Allah kasih hidayah sama kita semua. Yang kedua, qala Rasulullah, Nabi SAW bersabda, man marra fi syai'in min masajidina, siapa yang melewati masjid-masjid kita, au aswaqina, ataupun pasar-pasar kita. Kata Nabi, siapa yang melewati pasar-pasar, jalanan-jalanan, gang-gang kaum muslimin, masjid-masjid kaum muslimin, wa ma'ahu nablun, dan dia membawa anak panah. Oh, adabnya juga sudah dicontohkan oleh Nabi. Siapa yang bawa anak panah, bawa senjata, falyumsik, maka hendaklah dia betul-betul dia jaga. Au liyaqbid ala nisaliha bikaffih, ataupun dia pegang ujung anak panahnya itu dengan telapak tangannya. Ini anak panah. Jadi kalau bawa panah ya Pak, dijaga begitu. Tapi kalau dia bawa senjata, dikebawahin. Ininya pun dalam keadaan tidak siap tembak begitu ya, masih dalam keadaan biasa. Seperti itu adabnya yang dilakukan oleh tentara-tentara, sudah diajarkan oleh Nabi. Jangan bawa senjata malah begini gitu. Ini kalau ininya sudah terkokang kan repot itu. Ya, karena zaman Nabi tidak ada senjata, senjatanya panah. Siapa yang bawa panah, maka hendaklah dipegang. Ini panah dipegang ujungnya. Kenapa? Ayyusiba ahadam minal muslimin, khawatir kena, sekalipun nggak sengaja loh.
kena sama seorang muslim di antara kita, minha bisyai, dari anak panah tadi. Betul-betul dijaga. Zohirnya aja dijaga oleh Nabi, jangan sampai tergores, apalagi hatinya yang lebih dalam. Dan sampai sekarang Pak, sampai sekarang kami masih menenangkan orang-orang seperti itu sampai sekarang. Di mana-mana kami ngajar itu. Sejabodetabek, ayo jaga persatuan. Masing-masing punya dalil. Anda kunut atau tidak kunut, tahlil atau tidak tahlil, sama. Kita sama-sama umat Nabi. Ini perbedaan dalam masalah furu'. Ya, cara pandang dari usul fikihnya berbeda. Ada yang pakai kias, Anda tidak pakai kias, makanya nggak ketemu. Jadi bisanya saling menghormati. Nggak bisa dengan Al-Quran dan hadis saja, tidak bisa. Mesti ada hukum fikih, ada kiasnya, ada ijma, pendapat para ulama dan macam-macam. Gitu. Ini babnya sebenarnya cakep banget nih untuk persatuan umat Islam. Jangan merasa pernah dalam hati kita I am better than him. Itu nggak boleh. Betul nggak bahasa Inggrisnya, Pak? I am better than you. Nggak boleh itu. Sekalipun Anda hafal Quran, sekalipun Anda hafal ribuan hadis, Anda tidak berhak untuk mengatakan ana ahsan minka, aku lebih baik daripada engkau. Tidak berhak, enggak berhak. Makanya filosofis padi itu, kalau padinya nggak ada isinya, Pak, dia tetap begini tuh, sekalipun usianya udah 3 bulan mau panen itu. Yang lain mau udah begini, dia masih begini tuh. Ada beberapa tangkai. Ini berarti apa? Kopong, dia nggak ada isinya. Tapi yang berisi, Masya Allah, dia masih makin bisa memandang perbedaan pendapat dengan ilmu yang sangat dalam. Oh, gitu. Baik. Hadis ketiga daripada Sayyiduna Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, masalul mu'minina, perumpamaan orang-orang beriman, fi tawaddihim, pada saling cinta di antara mereka, wa tarahumihim, kasih sayang di antara mereka, wa ta'atufihim, dan sepenanggungan di antara mereka, masalul jasad, kalau tadi satu bangunan, kalau ini satu tubuh. Masya Allah ya, Rasul untuk menjelaskan perkara-perkara yang perlu dijelaskan dengan contoh, selalu beliau contohkan. Perumpamaan orang beriman kayak satu bangunan, isinya kayak tadi. Sekarang satu tubuh. Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayangnya, sepenanggungannya, cinta kasihnya, masalul jasad, seperti satu badan. Idza ishtaka minhu udwun, kalau satu anggota badan merasa sakit, tada'alahu sairul jasad, semua anggota tubuh merasa sakit. Bisahar wal humma, dengan tidak bisa tidur dan merasa demam. Jempolnya kena iris pisau, matanya pun ada rasa kasih sayang, merasa sakit, dicarikan obat, mandang untuk mana obat, mana dokter. Tangan pun bergerak, kaki pun melangkah untuk mencari asbab-asbab sembuhnya tangan yang kena gores pisau. Satu tubuh. Ada nggak kira-kira satu orang, Pak, tubuh kita yang ini kena pisau, mata bilang biarin lo, syukurin. Terus mulutnya bilang kayaknya jangan nakal. Kaki pun bilang kita nggak mau melangkah. Ada nggak gitu? Nggak ada, Pak, otomatis. Itulah contoh yang paling tinggi dari Nabi. Orang Islam seperti satu tubuh. Katakanlah yang ini adalah mazhabnya Hanafi, yang ini mazhabnya Syafi'i, yang ini mazhabnya Hambali, yang ini mazhabnya, tapi tetap yang satu merasa sakit, semuanya pun ikut merasakan, sepenanggungan. Ya, indah ya, Pak. Banyak hadisnya tuh saya lihat, dalam hadis banyak sekali Rasul memberikan satu perumpamaan supaya kita mudah untuk memahami apa yang disabdakan oleh Nabi. Ya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah, beliau berkata, qabbalan Nabi SAW Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Nabi mencium Sayyidina Hasan.
Nah, para habaib, para guru kita, para habaib di Indonesia kebanyakan sih mereka jalur nasabnya ke Sayyidina Husain ya. Ya, ada beberapa Sayyidina Hasan, contohnya Habib Umar bin Hafiz itu ke Sayyidina Hasan. Berarti kalau nasabnya dari beliau ini lebih tinggi ya ketimbang yang dari Sayyidina Husain. Nabi pernah mencium Sayyidina Hasan, cucunya, dicium, dipeluk. Ya. Wa indahu al-Aqra bin Habis. Di situ ada sahabat namanya Aqra bin Habis. Faqala, Aqra bertanya, innali asyrah minal waladi ya Rasul. Sungguh saya punya 10 anak, bukan 1. 10 anak. Kemudian kenapa emang kamu punya 10 anak, kenapa? Ma qabbaltu minhum ahadan. Enggak pernah saya cium 1 orang pun ya Rasul. Ya Allah. Ada Pak kita kayak gitu Pak? Punya anak 10 yang masih kecil-kecil, enggak pernah dicium. Jadi mencium anak kita itu sudah merupakan naluri seorang ayah, seorang ibu. Nanti kalau anak kita udah punya anak, kita rasa rindunya tuh lebih kepada si cucu kan gitu. Dicium, dipangku. Akhirnya, ya Rasul, saya punya anak 10 nggak pernah saya cium ya Rasul. Fanadhara ilaihi Rasulullah SAW, maka Rasulullah memandang kepadanya sambil Nabi bersabda kepada Aqra bin Habis, kata Nabi, man la yarham la yurham. Wahai Aqra, orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Kok bisa kamu seorang ayah nggak pernah cium anakmu? Ya, hubungan erat seorang ayah, istri, seorang suami istri kepada anak-anaknya itu bisa kelihatan. Kalau ayahnya pulang dari kantor, anak-anaknya udah pada, terutama anak kita ya Pak, yang masih usia 2 tahun, 3 tahun. Abi pulang, Abi pulang. Kadang dibukain apanya, kadang dia minta naik motor dulu Pak, keliling komplek. Ada kan kayak begitu, naik keliling komplek dulu. Padahal si ayah ini udah capek banget gitu, bawa bentar. Ya itu memang naluri begitu, kasih sayangnya begitu. Cuma anak sekarang hadirin, karena sibuk dengan laptop, sibuk dengan gadget, bapaknya pulang sampai Tintin pun diasih kan gitu. Ada degradasi nih ya. Makanya anak-anak kita itu harus diawasi juga, jangan kasih HP semau-maunya. Berat itu, berat. Jangan kasih HP semau-maunya. Waktu belajar, kasih aja hari Ahad. Boleh hari Ahad libur nih pakai. Harus tertib, harus berani. Jangan semau-maunya. Baik. Dari Bunda Aisyah hadis selanjutnya, qalat, beliau berkata, qadiman nas. Ada orang-orang datang minal a'rabi, dari orang-orang Arab Badui, ala Rasulillah SAW, datang kepada baginda Nabi. Beberapa manusia ini, ada beberapa orang datang kepada Nabi. Faqalu, mereka berkata, atuqabbiluna sibyanakum, apakah kamu wahai Rasul mencium anak-anak Tuhan? Apakah engkau mencium anak-anak Tuhan? Anak-anak engkau ya Rasul? Faqal, Nabi menjawab, na'am, iya. Ya, ada rasa kasih sayang kepada anak kita, cucu kita, kita cium. Fatimah ketika kecil, kan anak-anak Nabi banyak tuh, ketika 2 tahun yang pada meninggal tuh, Ibrahim, Qasim, Abdullah. Anak laki-laki Rasul kan banyak, ada 3, meninggal semua usia berapa? 2 tahun. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Makanya Nabi dipanggil nama kunyahnya, nama abunya Abul Qasim. Anak-anaknya yang laki diantaranya namanya Qasim. Qalu, kata orang-orang Arab Badui ini, lakinna, akan tetapi kami ya Rasul, wallahi demi Allah, ma nuqabbil, enggak pernah kita mencium anak-anak kita. Waduh, kita adabnya lebih tinggi loh Pak dari orang-orang Arab sekarang itu. Kita kalau mau berangkat sama orang tua kita selalu cium tangan. Di Arab nggak ada.
Kita kalau mau nih, Bapak ini lagi berdoa nih, Pak Haji lagi duduk, ada yang mau lewat, mesti tangan kita gimana? Isi gitu ya. Di sana nggak ada kayak gitu, lewat aja. Bahkan kalau depan Ka'bah sama orang-orang Afrika, kepala kita bisa diginiin tuh. Bisa jadi berantem itu. Di depan Ka'bah ada orang tua umur 60-an lah dari Jakarta. Ada orang Arab lewat, kepala dia diginiin, langsung keluar cimandeknya itu. Ente nggak tahu paleannya dipitrahin? Nggak ngerti lah orang Arabnya. Saya bilang, Syekh, fi Indonesia hakada adatuna la yamsik ar-ra's al-kabir. Adat kita nggak biasa itu megang kepala orang yang lebih tua. Itu kalau bahasa kaminya itu pamali lah, nggak boleh gitu. Ya afwan, saya nggak tahu gitu. Udah Pak, jangan marah Pak. Dia udah marah itu. Mau ditonjok itunya Pak. Saya bilang, ya Allah, depan Ka'bah bisa berantem. Ya ini memang harus hati-hati. Tapi nggak semua juga orang Indonesia kayak begitu. Ini karena emang dia agak sensitif ya. Kepala saya kan dipitrahin gitu. Kan bahasa kita gitu Pak, dipitrahin. Faqala Rasulullah, maka Nabi bersabda, kata baginda, au amlik in kana Allahu naza' min qulubikumur rahmah. Au amlik, lalu apakah saya bisa mencegah? In kana Allah naza' min qulubikum ar-rahmah, sumpamanya Allah mencabut dari hati-hati kalian rasa kasih sayang, apakah saya bisa mencegah? Tidak bisa. Artinya berkasih sayanglah kamu kepada anak-anakmu. Kalau kita kan anak orang lain aja, kita pulang gitu ya, ataupun di mana, atau lagi nunggu antrian bayar gitu, ada bapak-bapak bawa anaknya digendong, mesti kita adek kan gitu. Apalagi anak sendiri. Baik, hadirin, ini sih udah dipraktekin sama orang Indonesia semua ya, makanya orang Indonesia tuh hatinya lembut-lembut gitu. Hadis selanjutnya Nabi bersabda, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Sama kayak tadi, siapa yang tidak sayang kepada manusia maka Allah tidak akan menyayangi. Nah ini ulama-ulama kita, masyayikh kita, guru-guru kita hadirin, punya rasa kasih sayang kepada seluruh manusia dengan selalu mendoakan mereka. Contohnya peperangan Yahudi dengan Palestina itu. Semata-mata ulama, ada masyayikh kita tuh yang doanya enggak langsung ya Allah hancurkan mereka, tidak. Doanya gimana? Ya Allah, kalau mereka memang berhak mendapat hidayah Islam dari Engkau, kasih hidayah ya Allah. Kalau tidak, terserah Engkau. Ada rasa kasih sayang tetap sama manusia. Karena kalau orang-orang ini masuk mati saja dalam keadaan kafir, masuk neraka selama-lamanya, kasihan. Bahkan ada ulama-ulama kita, guru-guru kita, orang-orang soleh kita yang setiap memandang manusia tidak sengaja langsung terbersit doa dalam hati mereka. Ya Allah, hidayah sama si anu, hidayah untuk si anu. Setiap orang di jalan yang dia lihat, sengaja apa nggak sengaja, hatinya selalu kasih hidayah sama dia, kasih hidayah sama dia. Subhanallah. Itu nggak mudah dimiliki oleh seseorang yang tanpa ada rasa kasih sayang sesama muslim. Ada tuh, contohnya Haji Abdul Wahab ya, masyayikh daripada jamaah kita yang beliau itu kalau berjalan memandang semua orang selalu kasih hidayah sama dia, kasih hidayah terus 24 jam. Kalau beliau keluar ketemu orang, kasih hidayah, kasih hidayah. Kuat rasa sayangnya kepada manusia itu. Baik, Nabi bersabda selanjutnya, sudah mau habis waktunya. Berapa menit lagi? Hah? Nabi bersabda, idza shalla ahadukum linnas, kalau kalian ngimamin, nih bagi para imam nih, tapi imam-imam sini mah alim-alim kan, ya, ulama-ulama. Kalau kalian sholat, kata Nabi ngimamin, falyukhaffif, ringankan.
Yang tidak ringan tuh maksudnya sholat maghrib bacanya Al-Baqarah 1 juz, itu nggak ringan. Tapi kalau sholat maghrib bacanya Sabbihisma Rabbikal A'la, itu wajar aja sih. Kitanya aja yang gerutu, ya maghrib baca Sabbihis, kuliah kek gitu. Jangan begitu, itu masih ringan. Jadi kejadiannya itu ada sahabat yang sholat maghrib bacanya ayatnya nggak ketulungan. Habis sholat dimarahin sama Nabi, betul-betul dimarahin. Ada nanti hadisnya, riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, kalau kalian jadi imam, falyukhaffif, ringankanlah. Kenapa? Fa inna fihi mudhaif. Di antara makmum itu ada orang yang lemah, wasaqim, ada yang sakit, wal kabir, ada kakek-kakek, nenek-nenek, ada orang yang sudah sepuh. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi, tapi kalau kamu sholatnya sholat sunnah, kata Nabi, falyutawwil ma syaa, silakan kalian berpanjang-panjang dalam baca ayatnya, karena sholatnya sholat apa? Sendiri. Sendiri silakan. Tapi kalau memang sudah disepakati, Masjid Al-Amanah Ramadan malam pertama baca 1 juz, kedua 1 juz, setiap malam 1 juz, udah disepakati, nggak apa-apa juga, itu bukan hitungan lama. Kalau mau dimulai satu masjid, 1 malam bacanya 1 juz, maka diumumkan ke warga, disosialisasikan, nih 1 juz. Dah. Sampai sini ada yang tanyakan sebelum kita tutup? Kita berikan waktu sejenak. Enggak ada, Pak. Contohnya hadis tadi, riwayat Imam Bukhari, Sayyiduna Mu'az ibnu Jabal, ini sahabat yang Masya Allah ya, biografinya sangat harum. Beliau jadi imam di kampungnya, ngimamin bacanya Masya Allah panjang banget. Nabi katakan, afattanun anta, 3 kali, afattanun anta, afattanun anta, kamu buat fitnah. Tuh, nomor 673, Sahih Bukhari. Kata Nabi, ya Mu'az, Mu'az ibnu Jabal, afattanun anta, atau kata-katanya fatin, au fatin, kamu buat fitnah. Itu ada yang namanya fatin, Pak, bukan artinya tukang fitnah ya, Pak. Itu pakai to, artinya yang cerdas. Kan ada anak-anak kita namanya Fatin, atau penyanyi itu ada yang namanya siapa? Fatin Lubis ya. Fatinnya itu jangan pakai tak. Anda ini saya jelaskan, jangan nanti Anda di channelnya dia, namamu ganti itu, jangan tukang fitnah gitu. Dia pakai, bukan pakai tak, tapi pakai apa? Po, artinya cerdas. Kalau pakai tak baru afatin anta, fattanun anta, kamu buat fitnah, kata Nabi 3 kali kepada Mu'az. Kenapa kamu sholat panjang-panjang begitu? Kata baginda, falaula sallaita bisabbihisma rabbik, kenapa kamu nggak baca sabbihisma rabbikal a'la? Kenapa kamu nggak baca wasyamsi waduhaha? Nah, kalau itu masih wajar tuh, sholat maghrib, sholat isya pakai sabbihis. Wallaili idza yaghsha. Kenapa nggak baca yang ini? Kok bacanya Al-Baqarah? Kenapa? Karena waro'aka, di belakangmu jadi makmum, al-kabir, ada orang tua, wad-dhaif, ada orang lemah, wadul hajah, ada yang habis sholat isya mau beli martabak, mau beli apa gitu, mau makan malam, ya, zul hajah, orang yang punya hajat. Ini saja hadirin, semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan kita untuk menghormati kehormatan orang Islam, satu sama lain saling menghormati, hidupnya jadi enak berdampingan. Perbedaan pendapat nggak mesti pecah, justru perbedaan pendapat makin menambah mahabbah dan cinta sayang kepada sama umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.